Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak yang masih hangat-hangatnya dan masih rame-ramenya. Tentunya hari ini saya sangat berterima kasih telah diterima oleh Bapak Indra Zainal selaku Kades Jalan Cagak. Terima kasih, hatur nuhun Bapak. Apa kabar? Sama-sama Kang Freddy, kabar baik. Mana silahkan. Ya sudah bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ya. Ya, ini kita kehormatan buat saya pribadi khususnya bertemu dengan Pak Indra Zainal. Pak Indra, kita akan bicarakan seputar Jalan Cagak nih, kasus Cagak, Pak Indra, yang lagi rame-ramean nih. Kita mau langsung to the point nggak apa-apa ya? Boleh, Ya. boleh. Sahabat sekalian, saya akan coba nanyain sama Pak Indra Zainal mengenai masalah banpol. Karena memang masalah banpol ini masih cukup rame nih. Nah, gimana nih Pak Indra mengenai banpol ini? Terima kasih Kang Freddy sudah datang jauh-jauh ini ke desa saya. Ya. Kebetulan sebenarnya hari ini libur, tapi Libur, ya. barusan saya ngisi dulu tausiah lah di MTS Jalan Cagak. Jadi terima kasih untuk sahabat subscriber Freddy Sport. Semoga Kang Freddy sehat selalu. Amin, 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 amin. Ini pertanyaannya ini dua kali nih ada orang nanya terus masalah banpol. Oh iya, karena lagi rame ya. Karena lagi rame. Tapi sebenarnya bukan berarti, jelaskan dulu Kang Freddy bahwa banpol ini muncul ketika memang ini sebuah konsekuensi dari pernyataan Danu yang menyatakan di channel Pak Suci itu saja. Ini konsekuensinya dan setelah itu rame diperbincangkan, kemudian turunlah dari pihak Polda untuk memeriksa ini semua. Dan saya yakin semuanya sudah beres, sudah diperiksa. Dan saya sampai per hari ini sebenarnya tidak berani untuk mengungkapkan yang sejelas-jelasnya karena memang ada kewenangan tersendiri dari pihak kepolisian. Kalau masalah banpol itu sekali lagi saya bilang memang ada, itu aja. Jadi banpol itu ada? Ya memang ada, udah. Nah, saya boleh bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Kombes Caniago, Kabid Humas Polda Jabar, bahwa beliau mengatakan bahwa dengan tegas tidak ada keterlibatan banpol. Nah, ini bagaimana kira-kira? Saya menghargai pernyataan itu, memang tidak ada keterlibatan, maksudnya keterlibatan dalam hal mau menghilangkan barang bukti itu sebenarnya. Tapi memang posisinya kalau menurut saya memang ada, dan polisi ini artinya lebih fokus ke pengungkapan kasus aja. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu kan itu sudah di luar artinya di luar tanggal 18 kesini lah. Dan itu mungkin dianggap karena gimana ya, menurut saya hargai lah hargai pernyataan itu, dan memang saya yakin polisi sekarang fokus ke pengungkapan itu aja Kang Freddy. Jadi intinya memang ada ya? Ada. Mungkin nanti yang dibilang bahwa tidak ada keterlibatan dalam arti dalam penghilangan barang bukti. Iya. Tapi kalau orangnya sendiri sebenarnya ada. Ada, itu aja lah sebenarnya. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan lagi sebenarnya. Ini nanti orang kan udah banyak nih sekarang Kang Freddy. Kok ini kayaknya kasusnya ini kemana-mana, ini melebar ke sana kemari. Terus kok ini Kades nih kayaknya kok ikut-ikutan terus gitu. Padahal saya itu sebenarnya, sekali lagi, memang sebenarnya saya ini bukan tahu berarti oh ini jangan-jangan Kades kok tahu melulu nih, jangan dalangnya kan gitu. Ada yang bilang seperti itu. Artinya tahu itu, saya tahu karena memang posisinya saya mendampingi pihak penyidik dalam langkah penyelidikan. Jadi saya tahu hari ini apa yang dilakukan gitu kan. Saya juga ikut membantu waktu cari motor NMAX biru, kita kumpulkan juga warga yang mempunyai NMAX biru. Waktu ada mobil Avanza putih, kita juga bantu. Itulah buktinya bahwa saya tahu di lapangan itu penyidik memang betul-betul sudah melakukan segala upaya. Jadi jangan ada persangkaan bahwa ini ada kong-kali-kong atau apa. Nah, saya sering muncul ketika ada pernyataan yang agak
melebihi sedikit saya luruskan. Saya takut ini akan menjadi bumerang di akhirnya gitu loh. Ya, kembali lagi kita ngobrol lagi sama Pak Indra. Jadi memang ada Pak ya, kesimpulannya memang ada itu. Karena memang masyarakat kan kalau bilangnya terpengaruh oleh tadi bahwa pernyataan daripada Pak Kombes itu. Sehingga kan karena ini kan pihak kepolisian ya. Jadi sehingga kepercayaan masyarakat itu di atas 90% karena kepolisian menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Bampol, sehingga mereka berpikir bahwa Bampol yang disebut yang ada di foto itu, yang disinyalir oleh fotonya Yoris, bahwa Bampol yang tersebut itu tidak ada. Nah sedangkan fotonya ada. Nah kan jadi masyarakat jadi bingung juga gitu Pak. Nah itu maksudnya. Tapi itu yang di foto itu benar Pak ya? Yang disampaikan oleh Yoris? Ada, emang betul. Itu ada. Jadi sekali lagi begini Kang Freddy. Jadi kita sekali lagi ya saya bilang bahwa melebar kemana-mana itu ini adalah konsekuensi dari pernyataan. Ya. Adapun sekarang saya apresiasi dan itu menjadi kewenangan dari pihak kepolisian juga ketika bilang tidak ada keterlibatan tuh dalam tanda kutip sebenarnya. Tanda kutip betul. Iya harusnya bisa mencerna betul, dong. betul. Gitu. Itu bahasa-bahasa yang kayak beginilah ketika saya ngomong awal klarifikasi Danu bahwa tidak ada oknum polisi, betul kan saya bilang? Bapak ya. Tidak ada oknum polisi di sana. Betul. Bapak klarifikasi Bapak yang pertama itu. Saya lihat, tidak ada oknum polisi. Betul. Tapi yang ada itu sebenarnya yang ngajak Danu untuk bersih-bersih gitu. Ngajak loh. Betul. Minta bantuan. Betul. Bukan menyuruh Danu, bukan. Iya, betul. Jadi kalau menyuruh, itu ya, tolong dong kan konotasinya gitu. Lain konotasinya ya. Kan ya, lain. Betul. Ya. Ayo kebetulan karena Danu pada waktu itu ada di seputaran TKP. Begitulah. Ya, terus sekarang begini, pengacara Pak Yosef, Pak Rohman juga bilang seperti ini harus tetap dalam segala rupa. Ya, polisi juga lebih tahu dalam hal ini apa sih sebenarnya yang dirusak itu ada nggak, menghalang-halangi nggak, kan tinggal lihat unsurnya saja. Jadi sebenarnya nggak usah jadi gaduh. Rohman kok nuduh begini gini gitu. Sebenarnya jadi nggak usah jadi gaduh. Artinya ini kan delik murni. Ketika 221 itu delik murni, bukan delik aduan. Jadi ketika polisi memang sudah memenuhi unsur bahwa Danu ini sudah merusak, ya silakan itu kewenangan penyidik. Jadi sebenarnya kan kadang orang tuh ada tahu ya kewenangannya seperti apa gitu kan penyidik, terusan unsur pasalnya seperti apa, ada yang tahu ada yang enggak. Itulah Kang intinya mah. Ya mungkin karena tidak ada keterlibatan di dalam menghilangkan barang bukti. Iya, orang enggak sekarang itu kan bagian dari kelanjutan ya. Kalau yang sebenarnya saya udah greget deh mau menjelaskan yang sesungguhnya, tapi takut saya overlap, itu aja. Maksudnya apa nih Bapak greget? Bapak greget itu? Iya, mau jadi sesungguhnya di lapangan gitu seperti apa yang terjadi. Jadi bukan sekarang yang orang bilang prasangka, begini. Jadi saya pengen ketawa sebenarnya. Jadi malah ada yang bilang bahwa ini Pak Kades nih jangan-jangan dalangnya nih kok tahu ya. Gimana saya nggak tahu? Saya ini kan kepala desa di sini. Warga ya. Itu warga saya, masyarakat saya, apalagi juga ada keterikatan keluarga. Otomatis saya diam di sana mendampingi mereka. Takut apa yang mereka butuhkan. Begitu Kang Freddy. Jadi memang sekarang apa istilahnya, minimal kita jadi paham bahwa tadi yang kita bilang rancu tadi ya, karena ada pernyataan itu sekarang kita jadi paham. Jadi maksud daripada apa yang tadi disampaikan adalah menghilangkan barang bukti, dan Bampolnya sendiri memang ada seperti itu. Ya. Itu ya udahlah, nggak usah bahas itulah. Artinya biarin lah, nanti juga begini, kebenaran akan segera terungkap, itu aja saya yakin. Jadi baik belum tentu benar, betul. Benar belum tentu akan dilihat baik. Ya, artinya begini, ketika kita melakukan kebenaran belum tentu dilihat orang itu baik gitu loh. Betul. Kebenaran, kita melakukan kebenaran itu, itulah intinya. Jadi sabarlah, insya Allah. Saya yakin penyidiknya sudah mengantongi
Saya juga ini Pak Indra, apa ada boleh ya sedikit aja Pak Indra. Ada sesuatu yang menggelitik saya lihat di channelnya Bapak yang Bapak wawancara dengan Pak Rohman Hidayat dan dengan satu lagi YouTuber Subang Hijau. Ada dua kata yang sama persis itu yang Bapak sampaikan, itu adalah Bapak greget bahwa Bapak tahu persis yang di lapangan gitu. Nah ini kan terus jujur aja ini kan kalau saya sebagai masyarakat di luar juga kan, wah Bapak tahu segalanya dong kalau gitu ya. Tapi Bapak tadi udah disampaikan Bapak ada sebagai kepala desa dan ada di sana ada warga Bapak gitu ya, kita mengerti. Cuman jadi pertanyaan begini Pak, dari ketahuan Bapak ini apakah Bapak tidak dijadikan saksi malah Pak? Saya pernah dijadikan saksi. Nah ini pertanyaan ini yang saya pernah saya dijadikan belum tahu nih, saksi atas pernyataan saksi yang terdahulu. Saya diperiksa langsung oleh Ibu Kapolres waktu itu. Bapak pernah dijadikan saksi? Iya, atas pernyataan terdahulu dari saksi yang terdahulu. Saya dijadikan saksi karena memang posisinya saya ada di TKP gitu loh. Dari awal jadi gini, orang tidak tahu Inapis kapan selesai beresnya kan nggak tahu. Betul. Kalau saya kan tahu. Makanya ketika ada di lapangan langsung ketika ada pernyataan juga Danu bahwa dia dipaksa masuk ke mobil Alphard, sebenarnya itu bukan dipaksa itu. Artinya mobil Alphard itu sudah beres diidentifikasi. Setelah jadi selesai sudah beres diidentifikasi, sudah tidak ada lagi kan. Begini, polisi tidak akan memindahkan satu barang bukti ketika identifikasi belum beres. Betul itu sudah beres diidentifikasi. Sebenarnya polemik ini seolah-olah kan seperti saling menyerang ya Kang. Nah itu dia saling menyerang. Betul. Nah ini saya ada di tengah. Artinya saya tidak mau fokus ya, jadi kemana-mana, jadi tidak fokus. Tapi saya yakin penyidik sekarang sudah mulai fokus dan sudah tidak mendengarkan hal-hal yang lain-lain lah di luar itu, yang di luar konteksnya. Betul. Karena kan konteksnya awalnya begini, polisi awalnya memeriksa saksi itu dari tanggal 18 ke bawah. Betul. Untuk menghitung dengan alibi kan. Nah gitu. Kemudian muncul setelah tanggal 18 itu kan apa yang dilakukan oleh para saksi kan gitu. Muncullah pernyataan-pernyataan. Jadi bukan kenapa kok Yuris baru bilang sekarang begitu, kenapa kok Danu bilang. Ini kan munculnya konteksnya setelah tanggal 18. Iya. Jadi polisi waktu itu fokusnya nanyakannya sebelum ke tanggal 18 untuk mencocokkan dengan alibi. Apalagi Anjas bilang waktu krusial pembunuhan itu adalah 48 jam. Ketika disesuaikan ada persesuaian kan begitu. Itu menurut ilmu kriminologi juga begitu. Jadi intinya sekali lagi saya mohon kepada subscribe Bang Freddy juga untuk lebih sabar dan jangan ada bahasa kok ini jadi kayak sinetron gitu. Nah memang karena ini sudah lama gitu ya, sudah 3 bulan lebih. Jadi ujungnya memang seperti ini gitu. Dan saya yakin sampai per hari ini pun kayaknya ini ya polisi sudah mengantongi ini, tinggal nunggu bukti yang lain mungkin. Amin. Gitu. Jadi tapi kemarin juga ya maksud saya gregetan dalam artian begini. Saya ingin menjelaskan sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa gitu loh. Bukan berarti gregetan saya sudah tahu pembunuhnya. Bukan gregetan saya berarti seolah tahu saya jadi dalangnya atau apa, bukan. Karena saya ingin meluruskan. Ada beberapa yang dikomentari masyarakat yang salah, ingin meluruskan. Jadi saya tidak mau begini loh. Pihak ini cenderung membela ke Yoris, pihak ini cenderung membela ke Pak Yosep, pihak ini cenderung membela ke polisi. Tidak. Dan banyak tidak sedikit menyangka bahwa ini polisi lamban bekerjanya. Banyak seperti itu. Tapi kalau tahu pekerjaan polisi dengan saya ini dibantu dengan saya, saya aja 1 minggu itu sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Untuk apa? Untuk membantu polisi. Karena ini wilayah saya. Bukan berarti saya ikut-ikutan seperti itu. Tapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Ini saya kecolongan loh Pak Freddy. Kecolongan ketika terjadi pembunuhan ini. Malu sebenarnya. Gitu. Tanggung jawab ibarat kata moral. Baik Pak Indra, saya Pak Kades Pak Indra. Nggak apa-apa, santai weh. Kan kita obras ini, obrolan santai. Sambil ngopi.
ngopi, tapi ngopi nomor 1. Oke, sahabat sekalian, demikianlah perbincangan kita dengan Pak Indra seputar parpol yang memang masih sampai sekarang ya masih dibilang masih misterius gitu ya. Tapi kita sekarang sudah jelas, sudah ada tadi penerangan dari Pak Indra. Pak Indra, terima kasih banyak nih atas informasinya. Ya, sama-sama Kang Freddy. Kalau ada apa-apa tinggal via telepon aja. Siap. Nanti juga saya akan ketemukan Kang Freddy dengan Pak Rohman, kemudian dengan Pak Mul, kemudian dengan Pak Yosepnya juga. Nanti akan saya ketemukan. Jadi beginilah, saya tidak mau nanti Kang Freddy juga kayaknya condong banget ke kubu sana. Jadi sebenarnya tidak ada kubu. Yang membuat kubu itu adalah pemberitaan. Yang membuat kubu. Tidak ada kubu. Gitulah ya. Siap. Baik, demikian perbincangan kita dengan Pak Indra Zainal. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Indra Zainal channel. Subscribe juga channel Kang Freddy Sudaryanto Sport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.